Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali pada minggu malam seperti biasa kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah semuanya diberkahi ya. Walaupun online, semuanya mungkin dari rumah, ada yang mungkin masih di perjalanan pulang, habis jalan-jalan. Tapi tetap semangat untuk mengkaji ilmu. Dan masih ingat dong tentunya setiap hari minggu malam kita ngapain nih? Ngaji online hadis arba'in. Masya Allah ya. Nah, sekarang kita sudah masuk kepada pertemuan kelima nih teman-teman. Di mana pada pertemuan kelima ini insya Allah kita akan membahas tentang proses penciptaan manusia dalam rahim ibu. Wah, Masya Allah ya. Terutama nih bagi yang perempuan-perempuan sudah melewati masa saat hamil, terus kemudian melahirkan tuh kayaknya Masya Allah sekali ya. Karena kita kadang suka tidak habis pikir juga, tidak sampai di nalar kita kalau kita memikirkan dengan akal. Bagaimana dari perut yang kecil ini bisa tumbuh dan terciptalah seorang manusia begitu ya, Masya Allah. Nah, jadi teman-teman, mari kita mengkaji lagi tentang proses penciptaan manusia agar kita menjadi kaum yang berpikir tentunya pastinya ya, Masya Allah. Nah, Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan ya, dan saya juga ingin mengucapkan turut berduka cita bagi teman-teman di tanah air, yaitu tentang adanya bencana erupsi Gunung Semeru ya. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi saudara-saudara kita dimanapun teman-teman berada. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, Alhamdulillah pada malam hari ini pun sudah hadir di tengah kita, yaitu Ustadz Aminullah Furqon. Assalamualaikum Ustadz Furqon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana Ustadz kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah semua sehat, kita juga sehat. Semoga para ikhwah juga yang insya Allah menyimak video ini, insya Allah diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kesehatan, ya kan, semangat lagi untuk istiqomah, untuk bertolabul ilmi, mencari ilmu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya robbal alamin. Wah, Masya Allah nih sepertinya di Mesir tuh sudah mulai musim dingin ya Ustadz ya. Iya, Terlihat kita Ustadz sedang sudah mulai ini. pakai jaket nih teman-teman ya. Iya, di Nah, rumah pun kita pakai mudah-mudahan jaket. semuanya diberikan kesehatan karena di berbagai macam pun keadaan ada yang dingin, ada yang sudah mulai musim hujan juga di Indonesia nih Ustadz ya. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat walafiat dan pastinya semangat Amin. untuk mengkaji ilmu-ilmu lagi pastinya ya. Yuk teman-teman langsung saja kita siapkan fokusnya, siapkan juga catatannya. Insya Allah kita akan ngaji bersama Hadis Arba'in, proses penciptaan manusia dalam rahim ibu bersama dengan Ustadz Furqon. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pada kita semua banyak nikmatnya, dan di antara nikmat yang Allah masih berikan kepada kita dan kita semuanya tentunya berharap agar nikmat tersebut terus ada hingga akhir hayat kita, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dan dengan keduanya pula kita didorong untuk di sini melangkah untuk apa? Thalabul ilmi, mencari ilmu, mencari sebuah kebenaran, mencari ilmu maklumat yang akan mengeluarkan kita dari zulumat ila nur, kegelapan kepada cahaya. Kemudian salawat serta salam semoga tercurahkan pada baginda kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan kita banyak hukum-hukum, menjelaskan hukum pada kita sehingga kita tahu apa saja yang boleh dan tidak boleh, apa saja yang boleh dan tidak boleh, yang harus kita tinggalkan, yang harus kita laksanakan dalam keseharian kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Ya. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Hari ini kata Al-Qur'an, kata Nabi itu, "Al-yauma akmaltu," kata Al-Qur'an, "Al-yauma," hari inilah telah disempurnakan Islam. Ya, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan, semuanya sudah jelas. Tidak ada di Al-Quran, maka di hadis pun ada.
Dan di hadis Al-Quran pun menjadi rujukan. Kemudian kita tentunya berdoa untuk al-musannif, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada beliau manfaat keilmuan beliau yang akhirnya dapat dinikmati oleh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia hingga zaman beliau ribuan tahun yang lalu, ya, hingga saat ini, dan mudah-mudahan terus menerus menjadi amal jariah, ya. Semoga juga kita mendapatkan keberkahan atas musonif yang Masya Allah ulama besar, dan juga keberkahan hadis-hadis Al-Arba'in An-Nawawi yang kita akan kaji pada kali ini. Insya Allah, biidznillah, pada kajian kali ini kita bertemakan proses penciptaan manusia dalam rahim ibu. Proses penciptaan manusia dalam rahim ibu. Masya Allah, ribu-ribuan tahun, ya, sebelum teknologi itu bangkit, Islam telah menjelaskan secara mendetail ini. Bukan lagi manusia itu lahir dari perut, bukan lagi seperti itu teorinya, bukan. Tapi sudah mengkhabarkan pada kita proses penciptaan manusia di dalam rahim ibu. Di saat teknologi belum ada, di saat mobil-mobil belum ada, motor-motor belum ada, lampu pun belum ada. Bagaimana melihatnya? Melihat manusia dia dalam rahim ibu. Wah, maka ini merupakan ijaz Al-Qur'ani atau ijaz Al-Hadis. Itu mukjizat hadis. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW diwahyukan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui sesuatu yang gaib, dan inilah ciri-ciri, ya, agama yang benar, ciri-ciri agama yang membangun peradaban manusia. Nah, insya Allah kita akan membahas beberapa tema dalam hadis yang pendek ini, yang sangat penting, ya, dalam hal ini. Nah, kita akan membahas apa saja? Yang pertama, kita akan membahas tentang, di sini sudah saya catat poin-poinnya, fase penciptaan manusia. Kemudian yang kedua, ditiupkannya ruh. Ketiga, diharamkannya aborsi. Keempat, berhujjah dan takdir. Kelima, amalan tergantung pada akhirnya, pada akhir hayatnya. Yuk, langsung saja kita masuk pada pembahasan atau pada hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis yang keempat dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kata Nabi, inna ahadakum, sesungguhnya di antara kalian, yujma'u khalquhu, itu dikumpulkan penciptaannya, diciptakan, fi batni ummihi, prosesnya itu di perutnya ibu, rahimnya ibu, ya. Arba'ina yauman, selama berapa? 40 hari. Thumma yakunu alaqatan mithla dzalik, kemudian menjadi alaqah, daging, ya, daging kecil. Segumpal nutfah itu segumpal air mani, kemudian alaqah itu segumpal darah. Habis darah baru mudghah, daging kecil. Mithla dzalik tsumma yursalu ilayhi malak, kemudian setelah masuk proses yang keempat itu, ditiupkannya ruh di dalamnya. Nah, pembahasan kita tadi yaitu mengenai fase penciptaan manusia selama 120 hari, itu terbagi menjadi 3 fase. Kan tadi dikatakan arba'ina yauman, setiap fase itu sekitar 40, ya. 40 hari atau ya sebelum lebih gitu, ya. Jadi sekitar arba'ina yauman, sekitar 4 bulan gitu, ya. Dijelaskan di sini pertama arba'ina yauman, 40 hari. Yang pertama itu nutfah, masih berbentuk air mani, cair gitu, ya. Tsumma yakunu, kemudian menjadi lagi fase yang kedua. Ini kan ada 3 fase, ya kan? Itu fase yang pertama nutfah. Fase yang kedua itu adalah alaqah, segumpal darah. Tadinya cairan, kemudian menjadi segumpal darah. Tsumma yakunu mudghatan, kemudian menjadi daging. Setelah jadi darah jadi daging. Tsumma yunfahu fihi ar-ruh, kemudian ditiupkannya ruh di sini. Nah,
Jadi fase yang pertama 40 hari, kemudian fase yang kedua 40 hari, fase yang ketiga adalah 40 hari juga. Jadi 40 kali 3 yaitu 120. Setiap fasenya ada 120 hari. Dan itu semuanya berapa? Berapa bulannya? 3 bulan masuk ke 4 bulan. 3 bulan lewat, masuk ke 4 bulan. Masuk ke 4 bulan. Kemudian apa? Yunfakhu fihi ar-ruh. Ditiupkan di sana ruhnya. Nah, setelah itu uh, di sini setelah kita membahas tadi tentang fase penciptaan manusia selama 120 hari, ada 3 fase, ya. Nutfah, kemudian alaqah, mudghah, kemudian ditiupkan di mana? Ditiupkan roh. Masuk pada pembahasan kita, yaitu ditiupkan roh. Oke, yang pertama nih, saya ulang lagi fase penciptaan manusia. Selama 120 hari ada 3 fase. Nutfah menjadi alaqah, kemudian mudghah, kemudian lalu apa? Ditiupkan roh. Nah, ditiupkan rohnya itu maksudnya sudah bernyawa, gitu ya. Sudah bernyawa, sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala nyawa. Nah, di sini harus diketahui juga bahwa ada di sana apa namanya? Perbedaan ulama ya tentang ditiupkannya ruh dan asar atau apa ya? Uh, apa sih yang berpengaruh ketika sudah ditiupkannya ruh ya, pada seseorang itu? Apa saja hukum-hukum yang berpengaruh di dalamnya? Ternyata para ulama sepakat ya bahwa ditiupkannya ruh ketika 4 bulan masuk ke 5 bulan ya, dari 4 masuk ke 5 gitu ya. Tadi kan 3 fase tuh, 40 hari pertama, 40 hari kedua, kemudian 40 hari ketiga. Nah, setelah itu baru masuk fase di mana dia bernyawa, yaitu 4 bulan masuk ke 5. 4 masuk ke 5 ya. Itu ditiupkan di sana roh. Nah, para ulama sepakat ditiupkannya roh ketika 4 bulan masuk ke 5 bulan. Kemudian pada masa ini dia berhak menjadi atau dia berhak mendapatkan hak-hak ya, hak-hak harta tentunya ya, seperti hak waris ya, misalkan yang namanya bayi ya kan sudah 4 bulan ya masuk ke 5 itu sudah di nafkah fi ruh, sudah ditiupkan di dalamnya apa, ada ruh, ada jiwa, nyawa, maka dia berhak mendapatkan hak-haknya, yaitu apa? Hak untuk mendapatkan harta warisan walaupun dia itu belum lahir ke dunia, tapi karena dia sudah bernyawa maka Islam memberikan hak-hak kepadanya. Tapi tapi apa namanya, tidak memberikan tanggungan ya, hukuk, hanya hukuk saja, hak-hak yang ia boleh dapatkan, tapi dia tidak menanggung apa kewajiban-kewajiban yang lain. Artinya ketika dia meninggal, entah ayahnya dan lain sebagainya, saudaranya, gitu ya, adiknya atau kakaknya, gitu ya, maka dia mendapatkan atau dihitung sebagai ahli waris, gitu. Walaupun dia belum lahir. Nah, kalau dia sudah lahir, maka diberikanlah hartanya itu kepada anaknya tersebut, anak yang sudah lahir tuh ya. Sementara ini dulu dititipkan pada walinya. Setelah itu baru diberikan setelah dia lahir. Adapun kalau dia ternyata qadarullah tidak lahir, maka harta warisannya yang ia dapatkan itu dibagikan kepada apa? Kepada ahli waris yang berhak mendapatkannya. Nah, selanjutnya hikmahnya. Hikmahnya juga kenapa di sini dikatakan ya 4 bulan ya. 4 bulan masuk ke 5 bulan yang mana ditiupkannya atau diberikannya nyawa. Kenapa? Karena hikmahnya itu eh, 4 sebagaimana juga itu 4 bulan ya ketika seorang istri yang dicerai mati oleh suaminya. Nah, ini untuk memastikan bahwasanya tidak ada tanda-tanda kehamilan. Jadi kalau misalkan ada istri yang dia itu meninggal suaminya, kemudian
setelah itu ya dia harus menunggu berapa bulan iddahnya. Iddahnya itu adalah bilangan atau masa di mana seorang wanita menunggu ya, menunggu di dalamnya, kemudian dia boleh menikah dengan laki-laki lain. Jadi dia kalau dicerai mati itu nunggunya berapa? 4 asyuri wa ashra, 4 bulan 10 hari. Nah, dalam masa itu dia tidak dibolehkan untuk langsung menikah setelah meninggal apa namanya suaminya. Nah, jadi 4 bulan sama juga ini juga karena apa hikmahnya itu disuruh nunggu apa? Takutnya nanti ada tanda-tanda kehamilan dari si wanita tersebut. Makanya ditunggu dulu ya, dipastikan 4 bulan seperti itu. 4 bulan setelah sekolah sudah tidak ada tanda-tanda kehamilan, maka dia boleh untuk menikah dengan laki-laki lain. Nah, selanjutnya itu tadi hukum-hukum yang berkaitan tentang ditiupnya ruh. Ya, apa sih pengaruhnya ketika seorang itu ya dan di jandi itu sudah ditiupkan ruh itu. Wah, pertama tadi saya katakan tadi apa? Hak waris sudah dia dapatkan. Hak kemudian hak nafkah sudah didapatkan juga. Dia berhak mendapatkan nafkah. Seorang suami wajib menafkahkan anaknya walaupun dia itu atau saudara-saudaranya ya, kerabat-kerabat yang wajib menafkahi apa anaknya yang masih di dalam kandungan tersebut. Dia mendapatkan hukuk ya, hak-haknya. Kemudian dari hadis itu tersebut ya, apa namanya, hukumnya ya ketika sudah yanfakhu fihi ruh, sudah ditiupkan di sana ada ruh dan nyawanya, maka di situ juga diharamkan, sepakat nih para ulama, diharamkan ketika sudah bernyawa yang 4 bulan 5 gitu ya, sudah yang ruh, sudah bernyawa, maka di situ pula lah apa sudah diharamkan untuk menggugurkan bayi ini. Ulama sepakat. Namun bagaimana hukumnya kalau menggugurkan bayi atau kandungan ya sebelum 4 bulan, yang mana dia belum di yang fahu fihi ruh, belum ditiupkan nyawa di dalam jiwanya itu. Nah, di sini para ulama ada dua pendapat. Ada yang membolehkan karena dengan syarat ya, dengan syarat ada alasan kedokteran, membahayakan dan sebagainya. Tapi kalau tidak dengan alasan, kalau dengan alasan yang tidak dibenarkan, maka itu juga diharamkan, gitu ya. Seperti misalkan alasan yang dibenarkan, akan bahaya, misalkan mudarat bagi ibunya atau si anaknya. Kemudian juga ada ulama ya fuqaha yang berpendapat juga tidak boleh walaupun dia itu sebelum 4 bulan, sebelum di yunfakhu fihi ruh, itu juga tidak boleh untuk digugurkan. Karena apa? Karena dia juga sudah termasuk makhluk gitu ya, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh dijahati gitu ya, disakiti gitu, apalagi dibunuh dan digugurkan. Nah, maka para ulama atau pendapat yang kuat dalam hal ini adalah tidak boleh digugurkan walaupun sebelum 4 bulan tersebut. Apalagi udah masuk pada 4 bulan, sudah lebih dari 4 bulan sudah diberikan nyawa di situ. Maka ini juga tidak boleh. Walaupun ada di sana tanda-tanda kedokteran gitu ya, apa namanya, maksudnya dokter udah memberikan oh ini anaknya nggak normal gini 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 gini, tapi dalam keadaan tersebut kita tidak boleh juga untuk mengaborsi anak tersebut ya, karena pengetahuan ya manusia kedokteran itu pengetahuan yang tidak pasti, ilmu yang bukan ilmu yakin. Yang punya ilmu yakin itu hanya Allah Subhanahu wa taala, pasti gitu ya.
Adapun pendapat dari dokteran maka itu hanya sebatas itunya apa pendapat mereka, istiadat mereka, tapi tidak boleh kita mengukurkan dengan alasan kedokteran kedokteran gitu ya. Kan banyak juga ya anak-anak yang divonis dia itu tidak bisa lahir secara normal dan sebagainya. Dokter juga menyarankan untuk apa tidak apa untuk menggugurkannya dan lain sebagainya. Akan tapi setelah lahir apa dia sempurna, sempurna gitu ya. Itulah ilmu ghaib ya, la ya'lamuha illahu, yang tidak diketahui oleh manusia. Yang hanya mengetahui itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu kita masuk pada ini poin yang selanjutnya, jangan salahkan takdir. Nah, ini dipahami dari lafadz hadis ya. Tadi kan fayamfuhu fihi ruh, maka ditiupkan ruh di sana. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan di sana malaikat untuk apa diperintahkan untuk mencatat nih dari ia itu sebelum lahir di dunia ya, dan dia dijanin ditiupkan, diperintahkan untuk malaikat untuk menulis empat perkara nih dalam hidupnya, tentang hidupnya. Pertama rizkinya, rizki dia ya, banyak rezeki kah atau tidak, rezekinya sudah Allah Subhanahu wa taala tuliskan, tetapkan. Wa ajalihi, dan ajalnya juga Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan. Ainama takunu yudrikumul maut, di mana saja kalian berada maka maut pun akan menjemput. Wa amalihi, dan amalnya. Tiga tuh, amal perbuatannya. Wa syaqiyun aw sa'idun, apakah dia menjadi orang yang syaqi, sengsara, atau dia amalan itu menjadi orang-orang yang apa? Amalan apa? Amalnya sa'id, orang yang bahagia. Fa wallahilladzi la ilaha illa ghairuh, maka demi Allah, kata Nabi Muhammad SAW, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah. Sesungguhnya di antara kalian itu ada yang mengamali apa? Amalan perbuatannya ahli surga. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai ya, dia perbuatan itu amal surga terus di awal dari dia lahir sampai dia besar sampai dia tua sebelum mati, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira', sampai antara dia hidup dan dia wafat itu jaraknya sehasta gitu. Dhira' ini sehasta, artinya apa? Dekat sekali nih, tanggung nih, udah beramal baik panjang gitu ya, udah kilometer ribuan kilometer. Habis itu antara dia dengan ajal itu jaraknya sehasta. Nah, tinggal dikit lagi dia bakal husnul khotimah gitu ya. Fayasbiqu alihil kitab fayamalu bi amali ahli nar. Tetapi lil asaf gitu ya, sayang sekali Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan, atau Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui dia itu apa pada akhirnya akan apa di antara jarak zero ini, antara hasta ini, antara apa jarak itu antara hasta apa antara hidup dan mati, dia itu sejarak hasta, sangat sedikit sekali. Nah, itu dia di akhir hayatnya apa? Berbuat dengan perbuatan ahli nar. Fayadakhulah, maka dia masuk neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Sungguhnya kebalikan nih. Ada yang orang itu dari awal, dari dia lahir sampai dia besar, sampai antara jarak dia hidup dan mati itu semana se ini apa namanya se zero telah ini segini zero itu ya. Nah, itu antara mati dan hidup. Jadi sebentar lagi nih dia sudah melakukan berbagai maksiat dan sebagainya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki dia kebaikan ya.
Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa dia akan beramal dengan amal kebaikan pada akhir hayatnya, maka jadilah dia apa? Husnul khotimah. Fayamalu bi amali ahlil jannah. Maka dia akan beramal dengan ahli jannah, berbuat ahli jannah, maka dia apa? Fayadkhulaha, maka dia akan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, balik lagi ke poin kita, yaitu poin ketiga ya. Ketiga udah diharapkan oleh aborsi, jangan salahkan takdir. Nah, ini kalau kita tahu ya, lafaz daripada hadis. Yaitu dikatakan kalau ada orang yang sudah berbuat baik terus dari awal sampai akhir ya. Kemudian di akhir hayatnya sudah pengen seziro nih antara dia dengan ajalnya itu. Udah selengan nih antara dia sama ajal sedikit lagi, tapi sayangnya dia husnul khotimah. Karena apa? Biku alih kitab, karena Allah Subhanahu wa taala di sini bukan berarti mentakdirkan dia dengan pemahaman bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan dia dan dia tidak memiliki sebuah ikhtiar pilihan gitu ya. Nah, di sini harus diketahui bahwa tafsiran hadis ini itu artinya adalah Facebooku Alkitab. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan di sini adalah menetapkan ya sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala ketahui. Sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala ketahui. Allah Subhanahu wa taala tahu nih, kalau misalkan si fulan itu merupakan ahli nar gitu, walaupun dari pertama hingga akhir, sebelum akhir gitu ya, dia berbuat baik, tapi Allah tahu dia akan berbuat jahat, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Di situ tidak ada sebenarnya tidak ada sebuah intervensi, sebuah pemaksaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan dia sebagai orang-orang kafir gitu ya, atau orang-orang yang ahli neraka. Itu Allah serahkan pada hambanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu di dalam konsep takdir itu ada dua, misalkan. Ya. Pertama itu takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, dan di sana terdapat ikhtiar, irodah, keinginan dari seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala memberikan irodah kepada fulan misalkan. Ini mau beramal pada kebaikan, mau beramal kebaikan atau kejahatan. Ini Allah nggak maksa. Ya. Tapi Allah tahu ini orang ini bakal melakukan perbuatan yang jahat. Beramal dengan amalan ahli neraka. Jadi di situ tidak ada paksaan, tidak ada takdir. Oh, ini Allah sudah catat nih. Oh, kenapa orang itu kafir sampai mati? Oh, karena Allah sudah mentakdirkan, bukan salah manusianya dong. Berarti itu memang dari sananya. Nah, ini konsep memahami takdir yang salah. Yang benar itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan, ya, artinya apa? Artinya ada dua. Mentakdirkan dalam hal-hal yang manusia itu ada di sana di dalamnya ikhtiar, memilih mau berbuat baik apa jahat. Itu Allah takdirkan, artinya Allah mengetahui nih orang ini akan berbuat baik. Tapi Allah tidak menciptakan dia ya menjadi orang-orang yang menjadi orang-orang yang fasik atau orang-orang yang berbuat jahat, ahli neraka. Tidak. Itu diberikan ikhtiar oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kalau dia memilih perbuatan baik, ya maka dia menjadi ahli nar, penduduk neraka, dan Allah tahu gitu. Nah, itu takdir yang pertama, takdir yang pertama. Yang kedua, takdir Allah Subhanahu wa taala itu yang kedua artinya misalkan seperti musibah, gempa bumi yang terjadi, itu tidak ada intervensi ya, tidak ada kuasa bagi manusia untuk menahannya.
gempa misalkan ditahan gitu. Oh, saya nggak mau gempa hari ini, nggak bisa. Oh, saya nggak mau tsunami hari ini, nggak bisa. Kalau sudah terjadi, maka itu merupakan kudratullah, kekuasaan Allah. Tapi kalau misalkan menjadi orang baik, menjadi orang jahat, itu adalah pilihan. Walaupun akhirnya nanti Allah Subhanahu Wa Taala tahu, ini orang ini akan menjadi ahli nar, penduduk orang-orang masuk neraka. Nah, begitu juga seperti misalkan ada guru nih, murid-muridnya dia tahu semua ini karena udah lama nih sama mereka nih, tahu guru tersebut. Oh, ini orang ini bakal prosip nih, bakal apa, nilainya jelek di ujian. Karena dia tahu dia itu enggak, murid-muridnya itu ada beberapa muridnya yang nggak belajar gitu. Jadi pas ujian gurunya tahu, oh, ini si Fulan nggak dapat nilai bagus karena dia nggak belajar. Jadi itu si gurunya tahu gitu. Dan gurunya itu tidak mentakdirkan anaknya tersebut menjadi orang yang mendapatkan nilai yang jelek, enggak kan, tapi itu dengan apa terjadi, dengan kehendak siapa, kehendak yang diberikan kepada si mahasiswa tersebut atau murid tersebut. Jadi di sini tidak ada unsur paksaan dalam takdir yang macam pertama ini, yang kita diberikan ikhtiar memilih menjadi orang kafir, menjadi muslim, itu adalah pilihan. Jangan salahkan takdir gitu. Sebagaimana orang-orang kafir gitu. Seandainya kata orang kafir dalam Quran, seandainya kita itu kenapa kita itu masuk neraka, ya kata mereka, karena kita ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi ahli nar. Nah, itu adalah perkataan orang-orang kafir. Kenapa kita misalkan menjadi orang-orang fasik? Ya, mereka katakan, oh, kan itu udah takdir seperti itu. Enggak. Itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pada kita pilihan mau menjadi baik atau jahat, seperti itu. Maka di sini kata Allah Subhanahu Wa Taala di Al-Quran, wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'lamun. Maka beramalah kalian. Beramalah. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak ya menetapkan orang itu kafir gitu ya. Oh, ini kan orang kafir memang dari sononya udah ditetapkan, enggak gitu. Kan tapi Allah memerintahkan, beramallah kalian. Ya, beramal kalian itu kan sesuai dengan kehendak kita. Mau beramal menjadi orang baik atau beramal menjadi orang jahat. Wa sayarallahu amalakum. Allah Subhanahu Wa Taala akan melihat amal kalian. Wa rasuluhu wal mu'minun, orang muslim dan para rasul juga akan melihat nantinya. Natijahnya, hasilnya. Wa saturadduna ila al-ghaibi syahadatin bima kuntum ta'malun. Ya, jadi jangan salahkan takdir. Itu poin penting di dalam hadis tersebut. Kemudian amalan itu tergantung pada akhirnya. Itu kita dapatkan dari hadis ini juga. Istimbatnya, pemahaman hadis ini juga bahwa walaupun ya dia itu seorang yang alim, ya ibadah dari awal hingga akhir, kita tidak ada yang tahu Allah bagaimana mencabut ya hidayah dari seorang itu. Ternyata dia melakukan perbuatan ahli neraka di akhir hayatnya sehingga dia su'ul khotimah. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala atau Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk berdoa, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati, tsabbit qulubana ala ta'atik, ya sabit, yaitu kuatkanlah hati-hati kita itu senantiasa untuk apa? Melaksanakan ketaatan. Untuk apa? Untuk di akhir kita mendapatkan husnul khotimah. Bahwa kita termasuk orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Amin amin rabbil alamin. Wa innamal a'malu bil khawatim, kata Nabi. Amal itu tergantung pada akhirnya, endingnya. Itu ya. Itu apa yang dikatakan oleh hadis atau yang disampaikan oleh hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis doanya tadi apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Terus
meminta untuk apa ditetapkan hati kita untuk apa? Untuk dalam keadaan taat pada Allah, untuk juga apa? Untuk dalam selalu di dalam agama Islam. Al-amal bil khawatim. Amal itu tergantung pada khawatim, akhirnya. Nah, ini juga sedikit tambahan. Hadis ini memang sangat penting sekali karena menceritakan tentang ahwal insan, keadaan-keadaan manusia dan awal penciptaan hingga dia itu lepas dari dunia ini kepada apa? Kepada kehidupan kekal abadi di akhirat. Apakah dia menjadi orang yang sa'adah, sa'id, orang yang bahagia atau pada syaqa, itu dari orang-orang yang apa? Sengsara. Ya, mungkin itu saja yang kita telah sampaikan di sini. Semoga bermanfaat. Semoga selanjutnya bisa diberikan kita istiqomah terus ya, karena istiqomah itu sangat-sangat penting. Ciri-ciri orang beriman, innalladzina qalu rabbunallah, semuanya orang-orang yang beriman yang mengatakan rabbunallah, kami adalah Allah, itu keimanan. Summa istaqamu, keimanan. Jadi istiqomah itu diletakkan setelah keimanan. Maka semoga kita diberikan selalu istiqomahan, keimanan, mudawamah, terus-menerus di dalam berbuat baik. Ya. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita serahkan kembali. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas penjelasannya dari Ustadz Furqon. Masya Allah ya, kita jadi bisa mengingat kembali menjadi kaum yang berpikir, dan pastinya kita menjadi mengakui kembali bahwa memang Allah lah Sang Maha Pencipta, dan pastinya Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya ciptaannya. Masya Allah. Nah teman-teman, langsung saja kita masuk ke dalam sesi diskusi. Pastinya sudah banyak sekali nih yang ingin ditanyakan terkait tentang tema kita pada hari ini. Nah, langsung saja bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nanti insya Allah akan kami bacakan. Nah, alhamdulillah sudah ada pertanyaan nih yang masuk ya. Langsung saja saya coba bacakan ya. Assalamualaikum Ustadz. Saya ingin bertanya, adakah dalam ajaran Islam dianjurkan untuk mengadakan pengajian 4 bulanan atau 7 bulanan agar anak mendapatkan takdir yang baik? Nah, ini mungkin termasuk hal yang sering kita jumpai ya, terutama di Indonesia. Kira-kira seperti apa penjelasannya? Langsung saja kita simak. Bagaimana nih Ustadz Furqon? Ya, terkait ini memang di Indonesia sudah banyak sekali mengadakan ya. Itu kalau bagi saya itu hukumnya tidak wajib ya. Hukumnya tidak wajib, tergantung pada niat ya. Niatnya itu apa, atau inti dari pengajian itu apa gitu ya. Misalkan di banyak orang Indonesia itu ada 7 bulanan itu agar mendapatkan takdir yang baik gitu ya. Agar mendapatkan takdir yang baik. Itu bisa aja. Dengan apa? Dengan dikumpulkan orang, ya kan, makan-makan, dimintai doa gitu ya, supaya jamaahnya semua yang hadir di situ di pengajian mendoakan kepada untuk anak tersebut, ya kan, anak yang masih di kandungan sehat, supaya lahir normal dan juga menjadi anak soleh. Itu tidak mengapa kalau memang dia itu tidak mewajibkan diri sendiri gitu ya, tidak harus capek gitu ya, tidak meyakini bahwasanya hal tersebut adalah wajib, enggak ya. Itu yang salah. Tapi apa, boleh-boleh saja, sebenarnya boleh-boleh saja, dan itu tidak wajib bagi kita. Itu hanya apa ya, ibadah ya, insya Allah yang diniatkan ibadah, diniatkan baik untuk apa, untuk mendapatkan doa-doa dari para ustadz di sana, para orang-orang soleh. Makanya yang diundang juga orang-orang soleh gitu ya.
anak yatim dan sebagainya itu lebih ahsan gitu ya, lebih baik seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Furkon atas penjelasannya. Nah, Alhamdulillah teman-teman, mohon maaf karena waktu kita terbatas, jadi kita tidak bisa untuk menjawab semua pertanyaan yang ada, tapi mudah-mudahan kita masih tetap bisa untuk berdiskusi di dalam WhatsApp grup Kajian Kampung Syariah. Jadi bagi teman-teman yang belum bergabung, silahkan minta admin untuk diikut sertakan dalam grupnya, dan pastinya jangan lupa untuk follow sosial medianya Kajian Kampung Syariah. Baca juga artikel-artikelnya yang ada di website kajiankampungsyariah.com. Nah, teman-teman, saya Ella Syadia pamit undur diri. Mari kita tutup kajian ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada Ustadz Furqan dan juga teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.